Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok saya sendiri Cindra Sari Mustawi, yang kedua Dina Pratama, dan yang ketiga Dina Putri Andani. Di sini kami akan menjelaskan materi teori sistem dunia. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian teori sistem dunia atau World System Theory. Teori sistem dunia merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi secara keseluruhan. Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua daerah yang saling bergantungan, yaitu negara inti dan negara pinggiran. Secara geografi dan budaya, kedua negara tersebut sama sekali berbeda, satu fokus pada padat modal dan satu lagi pada padat karya. Latar belakang munculnya teori sistem dunia. Teori sistem dunia berpendapat bahwa prospek dan kondisi pembangunan suatu negara secara mendasar dibentuk oleh proses ekonomi dan pola hubungan antar negara dan skala dunia. Teori ini muncul saat Perang Dingin akibat dari konflik Uni Soviet dengan Amerika Serikat yang memunculkan imajinasi geopolitik baru. Teori ini berkembang pada abad ke-14. Adapun Immanuel Wallerstein adalah tokoh yang berperan dalam melahirkan teori sistem sosial. Selanjutnya, pemikiran Immanuel Wallerstein. Teori sistem dunia muncul sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Teori sistem dunia berusaha menengahi perdebatan panjang dua ideologi tersebut. Teori ini membagi dunia secara geografis menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kategori inti atau kelompok pusat. Kategori yang kedua adalah semi-periferi atau kelompok antara. Selanjutnya, kelompok yang ketiga adalah periferi. Pendekatan teori sistem dunia. Teori sistem dunia adalah perspektif makro sosiologi yang berupaya menjelaskan dinamika ekonomi dunia kapitalis sebagai sistem yang bersifat total. Pendekatan ini digunakan oleh Immanuel Wallerstein terutama melalui karyanya The Rise and Future Demise of the World Capitalist System, Concept for Comparative Analysis 1974. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Pratama. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori sistem dunia. Saya akan menjelaskan mengenai kritik terhadap teori sistem dunia. Kritik terhadap teori sistem dunia ada 3, yaitu yang pertama terlalu memberikan perhatian pada aspek ekonomi. Yang kedua, sistem dunia tidak cukup ketika digunakan pada budaya global yang mempunyai sistem dunia yang terpisah. Yang ketiga, yaitu terlalu luas sehingga tidak efektif dalam menganalisis dinamika lokal. Teori sistem dunia mengesampingkan aktivitas inisiatif masyarakat lokal. Setelah mengetahui kritik terhadap teori sistem dunia, di sini saya akan juga meringkas teori sistem dunia. Jadi, teori sistem dunia merupakan sebuah pembagian kerja secara teritorial dalam produksi, pertukaran barang dan bahan mentah. Pembagian kerja mengacu pada kekuatan dan hubungan produksi dalam ekonomi dunia secara keseluruhan. Teori sistem dunia lahir sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori dependensi. Adanya kegagalan dua ideologi tersebut dalam menjawab permasalahan di negara dunia ketiga membuat Wallerstein memunculkan teori sistem dunia. Wallerstein kemudian membagi 3 kelompok negara menjadi 3 bagian, yakni pusat, semi, periferi, dan periferi. Penekanan pada teori ini adalah negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Negara pusat bisa saja menjadi negara semi pinggiran. Negara semi pinggiran bisa menjadi negara pusat atau negara pinggiran. Dan negara pinggiran bisa menjadi negara semi pinggiran. Selain itu, Wallerstein juga merumuskan strategi bagi terjadinya proses kenaikan kelas, yaitu kenaikan kelas terjadi dengan merebut kesempatan yang datang dan kenaikan kelas terjadi karena negara menjalankan kebijakan untuk memandirikan negaranya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.